Selamat datang di Dr. F Medical Education. Pada video tutorial EKG yang ke-9 ini, yang merupakan video tutorial EKG yang terakhir, kita akan belajar tentang WPW syndrome dan gambaran EKG yang disebabkan oleh kelainan elektrolit. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui definisi pre-eksitasi. Yang kedua, dapat memahami mekanisme dan gambaran EKG yang disebabkan pre-eksitasi. Dan yang terakhir, mengetahui gambaran EKG yang disebabkan oleh kelainan elektrolit. Selamat menyaksikan. Pada video tutorial yang ke-9 ini kita akan belajar tentang WPW syndrome dan gambaran EKG pada kelainan elektrolit. Kalau pada video tutorial yang sebelumnya kita belajar tentang AV block, yaitu adanya blok antara sistem konduksi atrium dan ventricle. Tetapi pada WPW syndrome justru keadaan berkebalikan, adanya suatu jalur aksesori ataupun jalur bypass yang menghubungkan antara atrium dan ventricle yang mengakibatkan adanya percepatan gelombang depolarisasi sehingga sistem konduksi berjalan lebih cepat dari seharusnya. Ini yang disebut dengan pre-eksitasi yang didefinisikan sebagai percepatan gelombang depolarisasi dari keadaan normal yang disebabkan adanya suatu jalur aksesori ataupun jalur bypass sehingga mengakibatkan terdapatnya jalur pintas dari sistem konduksi yang normal. Ada beberapa jalur aksesori yang kita kenal. Yang pertama ada jalur CAN, kemudian jalur JMOS, dan yang terakhir adalah jalur MHEM. Kita akan fokus pada jalur CAN, di mana jalur CAN inilah yang kita kenal pada kelainan WPW syndrome atau Wolff-White-Parkinson syndrome. Kalau kita lihat pada sistem konduksi ini, yang nomor satu inilah jalur normal dari SA node ke AP node ke berkas is, serabut berkas kiri ke kanan, kemudian serabut Purkinje sehingga terjadi kontraksi daripada ventricle. Sedangkan yang nomor 2 ini ada suatu jalur bypass ataupun jalur pintas yang menghubungkan antara atrium dan ventricle yang dikenal sebagai jalur CAN. Akibatnya pada gambaran EKG kita akan melihat adanya pemendekan interval PR, kemudian terdapatnya lonjakan depolarisasi yang kita kenal sebagai gelombang delta, serta akibat daripada gelombang delta adanya pelebaran daripada kompleks KRS. Ini adalah kriteria pada gambaran EKG WPW syndrome. Ini bisa kita lihat kriteria Wolff-Parkinson-White syndrome pada gambaran EKG berikut ini. Kita bisa melihat adanya pemendekan interval PR kurang daripada 3 kotak kecil, kemudian pada kompleks KRS terdapat adanya suatu gelombang delta ataupun lonjakan pada awal daripada kompleks KRS dan disertai adanya pelebaran daripada kompleks KRS. Ini telah memenuhi kriteria WPW syndrome. Ada beberapa aritmia yang berkaitan dengan preekstasi, baik itu suatu APRT yaitu atrioventricular reentry tachycardia, baik itu yang ortodromic maupun yang antidromic. Kemudian juga yang non APRT tachycardia seperti sinus tachycardia, atrial tachycardia, AVNRT, atrial flutter, dan atrial fibrilasi. Untuk mempertajam pemahaman kita tentang WPW syndrome, kita akan masuk pada diskusi interaktif. Dalam melakukan interpretasi EKG, sebagaimana yang telah kita ajarkan pada video tutorial sebelumnya, dengan metode yang sama kita harus tentukan iramanya, frekuensinya, kemudian aksisnya. Ini langkah pertama. Untuk irama kita tentukan apakah dia memenuhi kriteria sinus atau tidak, kemudian kita hitung frekuensi daripada denyut jantung ataupun gambaran EKG-nya. Kemudian kita tentukan aksis pada bidang frontal apakah normal atau memenuhi kriteria left axis deviation, right axis deviation. Kemudian pada bidang horizontal apakah memenuhi kriteria CWR, CCWR ataupun no rotation.
Baru kemudian kita melakukan interpretasi gelombang satu persatu dari gelombang P apakah normal atau memenuhi kriteria left atrial enlargement atau right atrial enlargement, kemudian interval PR apakah normal, memendek maupun memanjang. Kemudian kita lihat durasi daripada kompleks QRS apakah sempit ataupun melebar, morfologi daripada kompleks QRS apakah normal atau suatu left ventricle hypertrophy, right ventricle hypertrophy, left bundle branch block maupun right bundle branch block. Kemudian kita lihat segmen ST apakah normal, ST depresi maupun ST elevasi. Dan yang terakhir adalah gelombang T apakah normal, tinggi maupun terbalik. Kemudian kita baru bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kemudian dalam melakukan approach atau pendekatan aritmia, kita harus tentukan dulu apakah EKG-nya itu reguler atau irregular. Bila irregular maka ada 4 diferensial diagnostik yang patut kita pikirkan, apakah dia suatu atrial fibrilasi, atrial flutter, ventricle fibrilasi atau suatu AP block derajat 2. Bila EKG-nya itu reguler, maka tahap berikutnya adalah kita tentukan apakah kompleks QRS-nya itu sempit atau lebar. Bila kompleks QRS-nya sempit, maka impuls itu berasal dari supraventrikular, tapi bila mana kompleks QRS itu lebar, impuls itu berasal atau fokus aritmia berasal dari ventrikular. Kemudian kita tentukan apakah terdapat gelombang P ataupun tidak. Bila mana terdapat gelombang P, maka tahap selanjutnya adalah kita tentukan apakah antara gelombang P dan kompleks QRS terdapat asosiasi atau hubungan yang menyatakan bahwa antara aktivitas atrium dan ventricle itu memiliki suatu hubungan. Bila terdapat asosiasi, kemungkinan dia suatu sinus rhythm, tapi bila mana terdapat disosiasi atau tidak ada hubungan antara gelombang P dan kompleks QRS, mungkin adalah suatu ventricle tachycardy atau suatu AP block. Ini kembali mengingatkan antara supraventrikular dengan versus ventrikular. Ini untuk mengetahui fokus aritmia. Bila kompleks QRS itu sempit, maka fokus aritmia itu di atas ventricle, yaitu supraventrikular, yaitu tepatnya di atas bundle of His. Tapi bila kompleks QRS itu lebar, maka fokus aritmia kemungkinan berasal daripada ventricle, batasannya adalah di bawah daripada bundle of His. Ini adalah suatu gambaran EKG yang kembali kita akan lakukan interpretasi secara simpel dan sistematis. Yang pertama adalah kita tentukan apakah dia termasuk irama sinus atau tidak. Berarti dia harus memenuhi 3 kriteria irama sinus. Kita di sini melihat ada suatu gelombang P, di mana gelombang P positif di sadapan 2 dan defleksi negatif di sadapan APR. Kemudian setiap gelombang P diikuti oleh kompleks QRS, setiap gelombang P terdapat kompleks QRS, dan di sini kita melihat adanya hubungan antara gelombang P dan kompleks QRS, yaitu adanya asosiasi. Dengan demikian, dia telah memenuhi 3 kriteria irama sinus. Ini adalah suatu irama sinus. Kemudian tahap berikutnya adalah kita tentukan frekuensi denyut jantung. Itu bisa kita hitung. Denyut jantung ini adalah suatu irama yang reguler, sehingga kita cukup menggunakan cara menghitung berapa jumlah kotak kecil di antara RR interval. Ini ada sekitar 14 kotak kecil, tinggal kita masukkan rumus 1500 dibagi 14. Dengan demikian heart rate-nya adalah 107 kali per menit. Selanjutnya setelah kita menentukan suatu irama, kemudian frekuensi adalah tentukan aksis, yaitu aksis pada bidang frontal maupun horizontal. Pada bidang frontal, sebagaimana yang telah kita ajarkan terdahulu, kita tinggal melihat dominasi daripada kompleks QRS di sadapan 1 dan APF. Di sini kita melihat sadapan 1, kompleks QRS di sadapan 1 predominan positif, dan kompleks QRS di sadapan APF predominan juga positif. Sehingga aksis pada bidang frontal adalah normal. Kemudian selanjutnya kita menentukan aksis pada bidang horizontal dengan menentukan di mana zona transisi pada sadapan prekordial. Di sini kita melihat bahwa zona transisi berada pada sadapan P2, dia bergeser ke kanan, berarti ini aksis pada bidang horizontal masuk dalam kategori CCWR, yaitu counterclockwise rotation.
dia berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya kita tentukan, setelah kita menentukan irama, kemudian frekuensi, kemudian aksis, tahap selanjutnya adalah kita menentukan ataupun melakukan asesmen gelombang satu persatu dari gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Gelombang P secara morfologi normal, tidak menunjukkan suatu tanda LAE maupun RAE. Kemudian juga interval PR, ini kalau kita lihat interval PR itu terjadi mengalami pemendekan, yaitu hanya sekitar 2 kotak kecil. Selanjutnya kita tentukan morfologi daripada kompleks QRS. Di sini kita menemukan adanya suatu gelombang delta pada awal daripada kompleks QRS, dan durasi daripada kompleks QRS itu adalah 2,5 kotak kecil atau 0,1 second, dan terdapat suatu gelombang delta. Kemudian kita tidak melihat adanya suatu key patologis pada sadapan prekordial. Kemudian selanjutnya setelah kita menentukan durasi dan morfologi daripada kompleks QRS, kita lihat bagaimana segmen ST, apakah ada suatu ST elevasi ataupun ST depresi. Di sini kita melihat segmen ST normal, dan yang terakhir adalah kita melihat morfologi daripada gelombang T yang juga normal. Kesimpulan daripada EKG ini adalah irama sinus tachycardy dengan frekuensi 107 kali per menit, aksis frontal normal, aksis horizontal counterclockwise rotation, gelombang P normal, interval PR mengalami pemendekan yaitu 0,08 second, kompleks QRS 0,1 second, dan gelombang delta positif. Bentuk QRS normal, segmen S normal, gelombang T normal. Kesimpulannya adalah suatu sinus tachycardy dengan heart rate 107 kali per menit dengan suatu WPW syndrome. Karena telah memenuhi kriteria yaitu adanya pemendekan interval PR dan terdapatnya gelombang delta. Interval PR pada EKG ini adalah 0,08 second, yaitu 2 kotak kecil. Normal interval PR adalah antara 3 hingga 5 kotak kecil, yaitu 0,12 second hingga 0,2 second. Kemudian yang lain-lainnya adalah EKG itu dapat membantu kita untuk memberikan gambaran adanya kelainan elektrolit. Semisal adalah kelainan pada kalium, di mana gambaran EKG pada suatu hiperkalemia, bila mana kaliumnya itu semakin tinggi, gambarnya adalah suatu gelombang T yang tinggi. Harusnya kan gelombang T yang normal itu tingginya tidak lebih daripada 2/3 daripada kompleks QRS. Tapi ini jelas bahwa gelombang T-nya tinggi, lancip, dan melebihi 2/3 daripada tinggi kompleks QRS. Kemudian bila kalium itu semakin tinggi, maka kompleks QRS itu akan semakin melebar, bahkan dia terkesan bersatu dengan gelombang T. Kemudian bila mana kalium itu semakin tinggi, selanjutnya adalah gelombang P-nya akan menghilang. Ini adalah gambaran EKG pada keadaan hiperkalemia. Kemudian yang kedua adalah gambaran EKG pada keadaan hipokalemia, yaitu bila mana kadar kalium itu makin turun, kita akan melihat ada suatu gambaran gelombang U dan gelombang T yang semakin landai. Kemudian bila kalium itu makin turun lagi, yang terjadilah suatu depresi daripada segmen ST, kemudian gelombang T-nya itu terbalik, interval PR itu akan semakin memanjang. Gambaran EKG pada keadaan hipokalsemia itu kita akan melihat interval QT yang memanjang, yaitu pemanjangan suatu interval QT kita patut curiga dengan suatu hipokalsemia. Sebaliknya pada keadaan hiperkalsemia justru interval QT-nya itu memendek maksud saya. Pada keadaan hiperkalsemia maka interval QT-nya itu akan memendek. Kita patut curiga suatu hiperkalsemia. Kemudian pada perikarditis
kita akan melihat suatu gambaran ST elevasi yang kurang daripada 5 mm atau 5 kotak kecil dan bentuknya itu berbentuk kongkap yaitu cekung ke atas. Dan biasanya pada perikarditis maka elevasinya itu bersifat global, tidak segmental sebagaimana ST elevasi pada STEMI atau ACS, di mana ST elevasi itu bersifat segmental, misalkan di sadapan inferior 23 APF, kemudian sadapan lateral 1 APL P5 P6 ataupun anterior P1 hingga P6. Itu namanya adalah ST elevasi yang sifatnya itu segmental. Tetapi pada perikarditis ST elevasinya itu berbentuk cekung dan dia bersifat global hampir pada semua sadapan. Kemudian gambaran EKG yang diakibatkan oleh suatu intoksikasi digitalis adalah yang kita dapatkan suatu pemendekan daripada interval QT, kemudian ST depresi yang menurun landai dan kemudian naik dengan curam serta gelombang T yang rendah. Ini adalah gambaran EKG yang diakibatkan oleh intoksikasi digitalis. Demikian pada video tutorial EKG yang ke-9 ini tentang WPW sindrom dan gambaran EKG pada kelainan elektrolit. Terima kasih. Kami ucapkan semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat sekalian.